dicontohkan oleh Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi adalah jalan-jalan keselamatan dalam setiap sunnah-sunnah beliau. Sehingga siapapun yang mengikuti sunnah beliau dari kalangan umatnya, laki-laki ataupun perempuan, pejabat ataupun rakyat biasa, konglomerat ataupun konglomerat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keselamatan, selamat di dunia sementara, selamat di akhirat untuk selama-lamanya. Dan rahmatullah SAW. Menikah ini adalah perintah Allah. Saya ulang, menikah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 25 tahun, beliau dilamar oleh seorang perempuan cantik dan kaya dan memiliki kemuliaan. Siapa dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu Khadijah adalah seorang putri bangsawan, dan dia adalah Khadijah ini adalah seorang sosok wanita yang disegani dan memiliki kecantikan. Begitu cantiknya Khadijah sampai pemuka-pemuka Quraisy banyak yang melamar setelah janda 2 kali, tetapi tidak ada yang diterima, termasuk Abu Jahal. Pernah melamar daripada Khadijah, tapi ditolak. Tapi ketika melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki paras, memiliki kemuliaan, memiliki akhlak yang mulia, maka Khadijah sendiri yang melamar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui PHB. Jadi bukan Khadijah sendiri yang langsung berjumpa dengan Nabi. Muhammad, saya suka kau, bagaimana pendapatmu? Ini pelajaran kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang kita suka, maka hendaknya kita mengutus seseorang. Jangan kita tonjang pergi di situ bakal kado-kadoi. Ajak naik di komisi kado-kadoi. Bagaimana kita menikah ya? Tidak seperti itu. Harus ada apa istilahnya itu Pak Sapredi? PHB. Ada PHB-nya Khadijah. Siapa PHB-nya Khadijah? Bernama Nafisah. Datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah? Muhammad katakan, saya masih tidak ada modal lah. Kalau sekarang ini modal. Maka dari Nafisah, bagaimana kalau yang semua biaya pernikahanmu ditanggung? Perempuan itu adalah perempuan kaya, perempuan itu adalah perempuan yang baik, memiliki kedudukan yang tinggi. Maka dari Nabi Nasib maka dia, maka dah Khadijah binti Khuwailid langsung kita style. Kira-kira rukun dia. Maka ini bukan lagi kemungkinan, tetapi ini adalah perintah alaina matawelo. Masya Allah. Tidak ada pernikahan, tidak ada perkawinan yang melebihi kemuliaan keagungan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah Al-Kubra. Hari ini juga hadirin, kita telah melangsungkan daripada sunnah yang besar ini, yaitu menikahkan anak kita. Siapa lagi namanya? Nuzul Badri, dengan pilihan hatinya. Tentunya dalam hal ini ada beberapa nasihat-nasihat yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Pertama, Ananda Nuzul Badri, engkau menikahi seorang perempuan ini bukan hanya sekedar menjadikan istri bagimu, bukan hanya sekedar pasangan hidup untukmu, tetapi lebih daripada itu, dia yang akan menjadi jembatan bagimu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan Ananda, siapa? Yusriani ini engkau menerima Nuzul Badri,
bukan hanya sekedar pasangan hidup, bukan hanya sekedar suami, tapi lebih daripada itu, engkau yakinkan di dalam hatimu bahwa Nuzul Badri ini akan menjadi imam yang baik bagiku, yang akan menuntunku kepada jalan-jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tadi Ananda Nuzul Badri memilih seorang perempuan bukan hanya sekedar menjadi istri, tetapi menjadi bidadari di dunia. Bukan cuma bidadari di dunia, tetapi nanti istrinya ini akan menjadi bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk dapatkan ini? Minimal ada 3 maksud dan tujuan daripada pernikahan kita. Pertama, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada 3 minimal maksud dan tujuan kita menikah. Pertama, untuk mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Jadi kalau orang tidak menikah, Pak, tidak ada ketenangan jiwa. Kalau selalu galau tidak menikah, itu akan galau selamanya. Dan memang orang yang tidak menikah itu akan diikuti terus oleh satu syaitan yang tidak akan pergi meninggalkannya sebelum terjadi ijab kabul. Jadi ada memantang syaitan yang selalu ikuti orang yang masih bujangan. Makanya agama ini tidak menganjurkan seorang laki-laki terlalu lama membujang. Makanya bujangan-bujangan ini cepat-cepat cari jodoh. Ada bujangan di sini, Pak? Ada. Coba diangkat tangan, didoakan supaya cepat-cepat ada. Yang bujangan. Jangan doseki kalau istri angkat tangan gitu. Allahu Akbar. Cari cepat jodoh. Kalau tidak bisa cari, suruh cari. Kalau tidak ada yang cari kaki, saya mencari kaki. Ada stokku. Banyak. Saya punya stok sekarang tamatan SMA, tapi tahun 70-an. Kadang-kadang ayo Ustaz, ini tambah lelidin ya. Orang yang menikah adin ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. 2 rakaat salatnya orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat salatnya orang yang belum menikah. Menikah ini adalah ibadah yang terlama. Saya ulang, ibadah yang terlama. Sejak kita katakan saya terima nikmat, sejak kita katakan saya terima nikmat nikahnya, jadi nama ada nikmatnya. Saya dulu begitu, Pak, ketika menikah, suruh saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama ini dengan mahar sekian tunai karena Allah. Saya langsung katakan saya terima nikmatnya karena Allah. Orang semua tertawa. Jawa mana itu? Kenapa kau? Kenapa suruh mutua cinampu pau ipo imam mulangi dikatelu. Jadi tidak apa-apa. Yang penting ada terimanya. Sejak kita ucapkan saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut atas karena Allah, maka sejak itu kita terus dianggap beribadah sampai daripada akhirat kita. Bayangkan, selain daripada ibadah yang terlama, nikah ini adalah ibadah yang ternikmat. Kenapa ternikmat? Setelah kita menikah, ya mungkin ada hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, saat itu kita akan lihat. Yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, kita akan rasakan pada saat itu. Mantap. Yang tidak ada, yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, hari ini kita akan ketahui. Oh, ternyata penasaranku selama ini akan terbuka lebar di depan mata. Begitu juga dengan yang perempuan-perempuan. Kalau Adam yang melamar, Pak, perempuan, gadis-gadis, Adam yang lamar laki-laki. Nah, baik di orangnya, dia menjaga salat,
dia adalah laki-laki yang soleh, dia adalah laki yang berakhlak, maka terima. Kenapa? Kalau ada laki-laki yang ditolak, nah dia ada laki-laki yang baik, maka tidak ada lagi orang baik yang datang di belakang. Nah ada nih, ngancam ya Ustaz. Tidak, kalau ada orang seperti saya melamar, kita terima nih, kita terima nih. Kalau tidak ada yang seperti saya, kalau ada saya melamar, kita terima ini. Jadi gadis jangan terlalu selektif, jangan terlalu selektif. Bagaimanapun hebatnya laki-laki itu kalau di rumah malu mandi. Nah, bilang orang Pak, kalau laki-laki itu hebatnya di luar saja, kalau di rumah jadi keok. Biar cerdas bagaimana, biar hebat bagaimana, kalau laki-laki di luar, kalau pulang ke rumah takut sama istrinya. Takut sama istrinya. Jadi buaya di luar, ketika di rumah jadi cicak ini. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan, di luar seperti kucing menyenangkan, sekalinya di rumah jadi macan. Memang begitu Bantonji itu, begitu Bantonji. Jangan tak patah sana. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak pernah dimoro-moroi sama istrinya, saya mau belajar. Pesanku kepada mempelai, ya, jangan pernah tersinggung ketika istri kita nih moro-moro. Memang sifatnya perempuan seperti itu. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, menikah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan terlalu lama untuk menikah. Begitu juga dengan yang agak senang duda. Agama tidak menganjurkan kita terlalu lama menduda. Ada duda Pak? Ada duda? Ada? Duda itu artinya dulu ada, sekarang tidak ada. Pasangannya apa? Jatahnya duda. Ada yang ada? Jangan kita terlalu lama menduda. Rasulullah tidak lama menduda Pak. Berapa lama mendudanya Rasulullah? 6 bulan meninggalnya Khadijah, beliau menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Saudah. Saudah ini umurnya 55 tahun. Sementara umurnya Rasulullah 50 tahun. Saudah. Jadi kalau mau menikah yang udah kalian tidak apa-apa, kita cari yang tua-tua lah. Apa? Ya, yang pertama, yang kedua, baru 3 tahun kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan terlalu lama menduda, jangan terlalu lama membujang. Yang kedua, maksud dan tujuan daripada pernikahan adalah untuk mendapatkan mawaddah. Apa ini mawaddah? Garis bawah dicatat pada DC. Mawaddah ini adalah kata-kata yang khusus untuk pasutri saja, bukan pada yang lain, bukan pada siang dan malam, bukan langit dan bumi, bukan A dan B, bukan E dan C, bukan. Tetapi kata-kata mawaddah ini adalah khusus untuk pasutri saja. Apa itu pasutri? Pasangan suami istri. Maknanya ketika orang sudah menikah, tidak selamanya indah-indah terus. Ketika orang sudah menikah, tidak selamanya nyaman-nyaman terus, tidak selamanya baik-baik terus. Terkadang ada duri-duri dalam kehidupan, terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Maka untuk mendapatkan mawaddah ini ada kata kunci. Kita berikan nasihat kepada anak-anak kita, juga untuk kita yang sudah sudah pengantin tua. Di dalam rumah tangga kita, hadirin, untuk memupuk rumah tangga penting kita memiliki beberapa hal. Pertama, tutup mata kiri kita agar tidak melihat kekurangan pasangan kita. Buka mata kanan agar kita melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Maknanya, ada pepatah atau kajang ede, ya, ada pepatahnya orang Kajang, silompo-lompo najuku apas ciri
Kamat Pak Kepala Madrasah MTS Pontotiro ini setengah sekalian di peribahasaya Aistalandra, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan pasti ada. Beruntunglah orang yang makan tulangnya, celaka orang yang makan. Beruntung orang yang makan dagingnya, celaka orang yang makan tulangnya. Sama juga dengan kita, sebaik-baiknya diri kita pasti ada tuturan. Begitu juga dengan pasangan kita, seburuk-buruknya pasangan kita pasti ada kebaikan. Pasangan yang baik adalah pasangan yang selalu melihat kelebihan daripada pasangannya. 99 kekurangannya, satu kelebihannya itulah yang selalu kita lihat. Sebaliknya, 99 kebaikan kita, satu kekurangan itulah yang selalu kita lihat. Bahkan hadirin, kekurangan daripada pasangan kita itulah kesempurnaan daripada diri kita. Satu, jangan suka melihat kekurangan pasangan kita kalau mau mendapatkan mawaddah di dalam rumah tangga. Yang kedua, hendaknya kita menutup masa lalu kita. Ananda istri, jangan lagi menyebutkan nama-nama laki-laki di depan suami. Begitu juga sebaliknya, suami jangan lagi menyebutkan nama-nama perempuan di depan istri. Kenapa? Sakit hati. Jangan sampai tertutup pintu semua, tertutup jendela, tidak ada celah untuk masuk. Di atas juga tidak ada, tapi ternyata ada di sana. Nasihat untuk kita semua, tutup rapat-rapat hati kita untuk orang lain. Karena terkadang pintu tertutup, jendela tertutup, tapi ternyata dia masuk lewat media. Dia lewat chat, larut malam chat, ketemuan dan kedapatan. Ini bahaya. Tutup. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Betul apa betul Ibu? Dan tidak ada orang yang tidak punya masa depan. Intinya adalah kita bagaimana membangun rumah tangga kita dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. Yang selanjutnya, nasihat untuk anak-anak untuk mendapatkan mawaddah di dalam rumah kita. Seorang suami jangan pikir dengan kata-kata yang mesra. Ibu, kalau sakit, nah itu suami tak pergi jadi situ, tak putar-putar di dekat tak. Satu hari makin neke, nah tidak pernah kita tegur-tegur. Bagaimana perasaan tak? Sakitnya tuh di sini. Satu hari mak berbaring, tidak pernah pak tegur-tegur bapak. Jangan-jangan ada nih wil nana. Apa itu wil bapak? Wanita idaman lain. Sekali-sekali seorang suami ini jangan pikir dengan kata-kata yang mesra. Nabi seperti itu. Wahai sayangku, cinta-cintaku, istriku tercantik, sanjung dia kita punya istri. Kenapa? Seorang wanita itu suka dipuji-puji walaupun dia dibohongi. Betul apa betul Ibu? Iya, kalau tabiatnya begitu. Kalau seorang suami yang baik adalah suami yang tidak kikir dengan kata-kata yang mesra. Bagaimana terus dengan istri? Istri yang paling baik adalah istri yang paling mampu membangkitkan gairah suaminya. Memang begitu. Banyak keutamanya seorang istri. Seorang istri memandang suaminya dengan tersenyum, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Seorang istri menjabat tangan suaminya, maka Allah gugurkan dosa-dosanya melalui jari-jarinya. Seorang istri mencium dahi suaminya, maka Allah akan berikan pahala seperti mencium Hajarul Aswad. Seorang istri mengajak suaminya ke tempat tidur, setetes keringat yang keluar dari suaminya akan dicatat 2 juta pahala, digugurkan 2 juta dosa. Bayangkan, baru setetes keringat, Pak. Bagaimana kalau mandi keringat?
Masalahnya sekarang tidak bisa pakai mandi keringat. Kenapa? Tua di orang. Kalau tidak bisa pakai mandi keringat, pikir dulu macam cangkul. Jadi kalau kita kami cangkul tak ada Tommy Kode. Tapi kami cangkul na bapak, ada mau na itu. Allahu Akbar. Sakinah. Yang kedua, yang ketiga, selain sakinah, mawaddah. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan rahmat. Nasihat untuk anak, luruskan niat kita, luruskan niat. Kita menikah bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan karena D, tapi kita menikah karena perintah Allah. Karena kita menikah karena perintah Allah, maka tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, aku nikahi dirimu bukan karena kehendakku, bukan karena nafsuku, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama-sama membangun jembatan untuk menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Luruskan dan kita menikah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menikah adalah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita menikah dengan niat untuk mendapatkan daripada karunia berupa anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika engkau menikah, niatkan bahwa engkau akan melanjutkan daripada keturunanmu. Dari keturunan itulah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang besar. Apa itu? Berupa anak yang soleh dan soleha. Ketika kita di dalam rumah hadirin, yang ada adalah sakinah mawaddah warahmah, maka bisa jadi dari rumah kita akan lahir daripada anak yang soleh dan soleha. Dari rumah kita akan lahir daripada anak yang hafiz-hafizah, penghafal Al-Quran. Dari rumah kita akan lahir daripada generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang Qurani. Terakhir, nasihat untuk kita semua. Orang yang menikah hadirin, ini adalah ibarat orang yang menyeberangi lautan. Tidak pengalaman, kita tidak tahu bagaimana daripada dalamnya lautan. Maka banyaklah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah jalankan perintahmu, ikuti daripada sunnahmu, bimbinglah kami, arahkanlah kami. Siapa yang bisa mengarahkan? Orang tua. Ada juga orang tua ini juga pesan untuk orang tua. Ketika kita menikahkan anak kita, kita sudah dapatkan pahala. Dikatakan, siapa yang melahirkan seorang anak, kemudian dia membesarkan, merawat, mendidik, dan menikahkannya, maka Nabi katakan dia akan berdekatan nanti denganku di surga seperti itu. Jadi makasih kokong kanak ibabot imangat. Ya, pada gagal lewat isaparang. Pada saparang ya pasaparang. Oh ya naruntu, ya pasabek. Berdekatan dengan Nabi. Jangan tak mau terus menentala. Yang kedua, ketika kita orang tua ini penting kita pelajari. Jangan apa saya mau bahasakan. Hendaklah mertua ini lebih mencintai menantunya daripada anaknya sendiri. Ini juga terkadang seperti itu. Apalagi ananda kita yang mempelai wanita ini dari jauh ya, dari mana? Menuju. Pesan untuk orang tua, hendaklah orang tua ini lebih mencintai menantunya, menyayangi menantunya daripada anaknya sendiri. Kenapa? Kalau anak tadi pamelangi mata, namok didik kadik manirok lau, tidak lari sih. Namok dihaga anak tatomi, tapi komanan tuta, apa nih dipamelangi mata? Oma pulang besok, oma pulang. Kebanyakan terjadi seperti itu. Makanya hendaknya orang tua lebih mencintai menantunya daripada mencintai anaknya, menyayangi menantunya daripada menyayangi anaknya sendiri. Jangan sampai retak orang anak kita diserahkan karena tidak. Jangan seperti Abu Lahab.
Abu Lahab, Ummu Jamil itu sangat benci kepada Zainab, sangat benci kepada Ruqayyah, sangat benci kepada Ummu Kulsum. Maka dia kembalikan kepada istrinya, napasai, maka kau begitu kau ceraikan istrimu. Karena Abu Lahab dengan Rasulullah ini mak baisen. Cuma karena Abu Lahab, Ummu Jamil benci kepada Nabi, akhirnya dia juga benci kepada menantunya, anaknya Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Malam cara mainak kalau si di pertama korok. Terakhir, pesan terakhir. Ananda ini sudah menikah kemarin. Apa menikahnya? 18. Oh, 5 berarti sudah 2 hari lewat, 3 hari ini. Sekarang pesan orang tua kita, janganlah engkau mendatangi istrimu sebelum 3 hari setelah pernikahanmu. Ini masa sebenarnya. Apa pesanan? Ada satu kita bilang di banknya gini kaya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan daripada Zainab berpesan, wahai anakku, jangan sampai kau berjumpa dengan istrimu sebelum 3 hari. Ada hikmah roh, supaya diberikan ini semangat, supaya diberikan modal. Apa modal anak? Diberikan dulu amalan. Anakku, jangan datangi istrimu, ajak umat tamak di kamarmu sebelum istrimu memanggil. Maksudnya agak, jangan kamu datangi istrimu sebelum istrimu dalam keadaan terlena. Begitu juga sebaliknya, panggillah suamimu, ya panggillah istrimu dalam keadaan istrimu reda kepadamu. Makanya tuh dulu orang-orang tua kita biasa tuh nasuruh umat tamak lakaimah. Napa nasuruh kopi di tiwitoni doi aja rodo pada renu komatama nih arole. Ketika istrinya masuk, maka suaminya memberikan sesuatu hadiah berupa apakah, berupa emas, berupa apa, nikmai. Maknanya apa ini? Jangan sekali-kali menyentuh istri dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengingat Allah ketika dia dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingatnya ketika dia dalam keadaan susah. Puncak kesenangan kita Bapak Ibu di dunia ini adalah ketika kita berada pada malam pertamanya Boting Parue. Ya lagi Pak 10 ni telu tau puraku Boting wangerangi mo kiro malam pertama na Boting Parue. Magi na wangerangi walupai doa, magi na walupai doa, gara-gara papasan nenek, ajak pertama di kamar tabi nemo, nak boleh kamanguli na, kalau ngatiku, panggil kira-kira ini bilang, jangan sampai tidak memanggil ini, jam 12 ni lewat 1/4, di mana mangoli, SMS mani, mangoli gare, papasan nenek, letu ini laleng, au siap. Langsung ngapuyar ingatanku, langsung ngibeleng. Agak pasti doa naro, na iro doa apa nakala sa talwestek wapalami man ni. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan mimma razaqtana. Iro doa naro na. Dan sampai dilupain doa kita juga. Napa nakala sa talwestek wapalami man ni. Na iya man ni mamalkan ni purut 30 man ni saya tahu. Wajar betul dia lupa Ustaz mintai kaki boting mata maka walupai tapi memang cici rapana agak pasti sambungan naro rapana mengingi imbang kali rapana bos lagi dengan rapana sisa goreng enak manomai ini semua tuh kalau makan depan kita jangan sampai seperti itu nak. Baca doa baik-baik. Kalau perlu buat amalan, minta doa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah kebaikan yang ada pada istriku dan anugerahkanlah kebaikan itu padaku. Aku berlindung keburukan daripada istriku dan keburukan apa-apa yang di dalamnya. Buat amalan terlebih dahulu. Mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum kita jauh, Ananda ini mintalah keredaan kedua orang tua kita. Minta keredaan orang tua. Kenapa? Keredaan Allah adalah keredaan orang tua kita. Maka minta reda daripada kedua orang tua kita. Minta maaf kepada kedua orang tua. Wahai ibu, ya wahai ibu, terima kasih engkau telah mengandung, engkau telah membesarkan, mendidik, engkau telah menikahkan aku.
Maka saya meminta kepada Allah agar Allah pandang pengorbananmu wahai ibu. Kita minta kepada orang tua kita, maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Karena terkadang ada perbuatan yang menyakiti hati kedua kita, baik kita sengaja ataupun tidak. Mungkin ini biasa-biasa saja, tetapi bagi orang tua kita itu menyakitkan dan kita tidak tahu. Kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan daripada ucapan selamat berbahagia kepada mempelai. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mempelai berupa anak yang soleh dan soleha, alim dan alimah, hafiz dan hafizah. Lebih daripada itu, semoga senantiasa diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita sama-sama